Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan 5, kita akan membahas mengenai apa itu variabel array, variabel dollar underscore post dan get, dan juga cara membuat tabel dengan PHP MyAdmin. Oke, kita langsung aja. Pertama kita lihat dulu pengertian array itu apa. Di sini saya mengambil sumber dari petanikode.com/php-array. Nah, di sini dijelaskan adalah array itu adalah salah satu struktur data yang berisi sekumpulan data dan memiliki indeks. Indeks digunakan untuk mengakses nilai array. Jadi gampangnya sih, array itu adalah sebuah variabel sama seperti variabel yang biasa kalian buat di PHP, cuman dia bisa menampung banyak nilai tuh. Jadi kalau misalkan kalian punya sebuah variabel yang pengen isinya banyak, nah itu kalian harus menggunakan array. Kita langsung ke contohnya aja. Pertama itu kalian jangan lupa untuk menyalakan local server dulu, MySQL-nya diaktifkan dan Apache juga diaktifkan. Jika sudah, kalian bisa masuk ke folder htdoc kalian, sesuaikan dengan sistem operasi masing-masing kalian ya. Kalau sudah ke sini, silakan buat dulu folder baru yang kita kasih nama pertemuan 5, dimana huruf P nya kecil dan 5 nya ini dipisahkan dengan tanda dash, tanda strip. Kita enter, lalu kita buka folder ini di dalam Visual Studio Code. Kita file, open folder, kita masuk ke folder htdoc kalian. Nah, ini kita pilih, kita klik OK. Jika sudah, mari kita buat file baru dengan klik file, new file, atau bisa kalian klik ini untuk di Visual Studio Code. Jika udah, kita klik save. Kita kasih nama di sini belajar PHP titik, yang belajar PHP deh, kita belajar array aja, belajar array titik PHP. Nah, kalau sudah, kita sudah berhasil untuk membuat file PHP. Selanjutnya kita buat dulu tag PHP nya. Untuk pembuatan file, mohon diingat kembali, bukan lagi dengan titik HTML tapi dengan ekstensinya itu titik PHP. Sudah, kita recap dulu pertemuan yang membuat variabel. Untuk membuat variabel itu kan gampang ya. Jadi kita cuman buat icon dolar, di situ nama variabelnya misal buah. Di situ nama variabelnya apa? Misalkan pisang. Nah, dan untuk mengeluarkannya itu gampang juga, tinggal ketik echo, itu nama variabelnya. Kita coba jalankan. Di sini kita ketik localhost pertemuan 5 belajar array.php. Nah, ini muncul ya isi dari variabel buah tadi. Nah, gimana kalau array? Kan misalkan kalian di sini ada variabel buah. Nah, buah ini kan juga banyak, gak hanya pisang. Misal ada semangka, melon, dan lain sebagainya. Jadi kita komentarin dulu. Nah, caranya itu gampang. Kalian buat dulu seperti biasa, nama variabelnya apa. Jadi kita ambil dari variabel atas saja. Nah, selanjutnya itu kita tulis fungsi array. Nah, gini ya. Baru di dalamnya kita list
nama-nama value-nya. Di sini karena kita buat variabel namanya buah, kita coba pisang, pepaya, sama melon. Nah gini ya. Nah jadi sekarang tuh si variabel buah ini dia punya 3 nilai nih, pisang, pepaya, dan melon. Nah untuk cara mengakses nilai ini kita nggak bisa langsung ketik echo buah biar pengen munculin pisang nih, kita nggak bisa. Nah caranya itu kalian echo disitu nama variabelnya dan indeks dari nilainya. Kalau saya tulis kosong kayak gini, nanti yang akan dimunculkan itu yaitu pisang. Kenapa? Karena indeks dimulai dari 0. Yang paling kiri akan dikasih indeks 0, selanjutnya 1, selanjutnya 2, dan selanjutnya sampai banyaknya dari nilai dari value variable array ini. Coba kalau kita lihat, kita refresh, nah dia nggak akan berubah ya, karena memang indeks ke 0 dari buah ini pisang. Coba kalau kita ganti 1, kita save, kita refresh, nah dia berubah jadi pepaya. Kalau kita coba nih ya tanpa indeks, kita langsung outputin buah gini, kita refresh, nah dia error. Kenapa? Di sini kalau kita baca notice array to string conversation in bla 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 di line 9. Jadi karena echo itu dia hanya bisa mengoutputkan string dan tipe data umum. Jadi nggak bisa tuh array di outputin dengan echo. Nah, cara kalau pengen kita lihat isi dari variabel buah ini semuanya ya. Nah, itu tuh caranya dengan tulis vardam, fungsi vardam ya. Kita pakai fungsi vardam. Dan di sini nama dari variabel yang ingin kita lihat isinya. Kalau kita save, kita balik lagi ke browser. Nah, dia akan lihat nih. Ya mungkin agak sedikit nggak seperti echo tadi ya, cuman paya, melon, string. Sini kelihatannya belibet gitu. Kayak di sini ada. Nah, jadi nih. Sini ini tuh indeks dan tipe data dari isi array-nya pisang, pepaya, dan melon. Coba kalau kita kasih lagi di sini satu lagi, kita kasih dengan nilai 5. Kita save. Nah, kita refresh. Nah, dia masuk ya. Nah, dari indeks ketiga ini integer yang isinya ya 5. Tuh. Jadi kalau kita outputin, kita komentarin dulu. Kita echo $buah yang indeks ke berapa nih? Kalau 5 berarti kan 0, 1, 2, 3. Kita save, kita lihat. Nah, dia muncul angka 5. Sebenarnya ini untuk array ya, array di PHP JavaScript ini sebenarnya bukan array yang apa ya dibilang bagus gitu, karena harusnya array itu hanya bisa menampung tipe data yang sama. Contoh di sini pisang, pepaya, melon kan ini tipe datanya string. Nah, 5 ini dia tipe datanya integer. Seharusnya array itu nggak boleh kayak gitu. Dia itu harusnya kalau udah dikasih nilai string, nah dia akan string semua isinya. Nah, itu di PHP memang tidak seakurat itu ya. Jadi apa-apa, kita maklumin aja, kita terima aja. Ada plus minusnya sih kalau untuk seperti ini. Oke, kita lanjut.
Kalau misalkan ada yang bingung untuk array ini, bisa tanyakan aja ke grup. Jadi ini cara membuat array itu seperti ini. Array juga ada satu cara lagi ya, ada namanya array asosiatif. Sama aja seperti array ini, cuman bedanya dia itu arraynya, indeksnya kita tentuin sendiri namanya. Maksudnya gimana? Kan pisang ini dia indeksnya 0, pepaya 1. Nah, nanti bisa kita buat nih, pisang ini indeksnya buah 1, pepaya ini indeksnya buah 2 gitu. Nah, kalau kita caranya itu kita ganti jangan buah, kita buat sayur array. Nah, caranya gimana? Cara nentuin indeksnya. Nah, jadi gini, kalian buat indeksnya apa, misal buah 1 sama dengan tanda lebih besar ya, seperti panah ini ya, tapi bukan strip, bukan kayak gini, tapi lebih sama dengan gini, sama dengan lebih besar isinya. Ini jangan buah, sayur maaf, sayur 1 misal kangkung, koma sayur 2 wortel, misal gini. Nah, kalau kita save, kita lihat ada error atau enggak. Nah, nggak ada error ya. Kalau kita echo, kita vardam dulu deh, vardam dolar sayur, kita lihat. Nah, dia ya, kita komentarin dulu ini. Nah, sama ya sepertinya, sama kayak yang tadi, cuman bedanya di mana? Nah, di indeksnya itu tadi. Kalau tadi di sini kan 0 string 8 kangkung, 1 string 6 wortel. Nah, bedanya gini. Dan cara ngakses juga beda. Udah bukan seperti ini lagi, tapi yang disebutin itu isi dari indeks yang udah dibuat ini. Contoh, sih kita kasih echo br dulu biar enak dilihatnya. Echo dolar sayur, kalau kita kasih 0 kayak gini, kita save. Nah, dia akan error karena indeksnya bukan 0 lagi ya, tapi sayur 1 misalnya, sayur 1, kita save. Nah, dia muncul kangkung. Oke, jadi indeksnya itu bukan 0 lagi. Kalau kita nggak pakai kayak gini, nanti defaultnya ini indeks 1, yang ini indeksnya sayur 2 gitu. Jadi ya sama aja sebenarnya, cuman beda di penamaan dari indeks. Oke, mungkin kalau ada yang masih bingung bisa tanyakan di grup. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas apa itu variabel get dan post. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sini tuh dalam dunia internet protokol dan ada get and post. Jadi get and post ini sebenarnya metode request. Jadi ini berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan bahasa pemrograman seperti PHP. Nah, jika menggunakan get and post, maka sebenarnya kita sedang membicarakan get and post pada HTTP. Jadi get and post ini sebenarnya cara kita mengirim data menggunakan HTTP. Jadi nanti kita bisa mengirimkan data dari halaman satu ke halaman lainnya dengan menggunakan HTTP. Jadi di get ini sendiri ada namanya $_get, ini variabel dari get ini. Ada juga untuk post, nah ini $_post. Nah, fungsinya seperti apa? Kita
kita langsung ke kodenya aja. Kita buat lagi file baru, belajar get post titik php. Nah, untuk menggunakan get dan post sebenarnya itu kita butuh HTML ya. Bagi untuk post itu sendiri pasti berhubungan dengan namanya form untuk post. Itu kita buat tag HTML sederhana aja seperti ini. Dokumen kita biasakan. Nah, di sini kita buat satu input. Ini tipenya teks. Kita kasih namanya, name-nya misal nama gitu, atau email aja deh, email. Di sini kita kasih button. Button tipenya submit. Kirim sini. Name-nya submit. Kirim. Nah, seperti ini ya. Nanti kita buat lagi satu lagi sini hasil titik php, misal gini ya. Nah, oh ya, ini dibungkus sama tag form dulu ya. Tag form. Jadi input ini harus di dalam tag form. Nah, actionnya kita arahin ke hasil titik php. Metodenya kita ubah dengan metodenya kita ganti dengan post seperti ini. Nah, ini kita bahas yang post dulu aja ya. Sebenarnya bisa aja kita bikin di halaman yang sama, cuma nanti kita belajar setelah ini deh. Nanti kita akan mengirimkan hasil di halaman yang sama. Coba kalau kita save, kita cek di sini, kita ganti belajar get post titik php. Nah, ini ya. Jadi kalau kita klik, dia akan ke hasil.php. Nah, caranya jadi post itu akan kita kirim nih kata-kata yang ada di dalam inputan ini ke dalam hasil ini. Oke. Nah, untuk kodenya kita nggak akan nulis di sini, kita nulisnya di hasil.php ini. Jadi kalau kita buka dulu tag php-nya. Kita buka tag php, habis itu baru kita tangkap nilainya. Caranya itu gampang. Kita masukin dulu aja ke variabel-variabel ya. Sama kita buat sini variabel email yang isinya dari apa? Nah, tadi $_post yang isinya apa? Nah, jadi penulisan $_post itu seperti ini nih. $_post kurung siku. Di sini nanti nama inputnya, satu titik koma aja, jangan lupa. Nah, isi di sini tuh harus ngikutin ini ya, name ini nih. Nah, name-nya email. Terus di sini aja email. Kalau sini email kita ganti misal email, ganti nama, berarti sini kita ganti nama juga nih. Tuh. Enggak apa-apa, kita pakai email aja. Kalau kita echo $email, kita save. $email. Nah, kalau kita buka di sini, kita refresh, kita masukin email kita, misal sini email saya, kirim. Nah, dia akan muncul ya di hasil titik php ini. Jadi nanti
form ini akan ngirim ke HTTP, terus itu disimpan dulu. Dimana ada variable post dipanggil, dia akan munculin si email ini. Ini untuk $post. Jadi misalkan kalian mau nyimpen data kalian kayak login, register, nah itu nanti pakai $post. Ini ya, kita ubah datanya, misal ini kalau kita save, nah kalau kita kirim dia akan muncul seperti ini. Nah ini untuk $post. Kalau $get dia berbeda, dia tidak perlu pakai form sebenarnya. Bukan nggak perlu, tapi rata-rata tuh nggak pakai, karena untuk mengirim nilai get itu akan muncul di URL. Seperti gimana nih? Misalkan kita coba, sini kita buat tag A, tag link. Nah di sini hasil titik PHP tanda tanya email sama dengan Muhammad Hafiz 07@gmail.com. buka misal. Nah kalau kita save, kita refresh, nah sini kan ada link, kita buka. Nah ini masih error, karena kenapa? Kita belum buat menangkap dari $get itu ya. Dan ini juga karena dia nggak tahu nih email ini tuh apa gitu. Tapi kalau itu sebelum itu kita lihat, nah di sini nih. Nah di sini ada email muhammadnurhafiz07@gmail.com. Jadi kalau untuk get sendiri dia akan ditampilkan di URL. Mungkin kalian nggak asing lah dengan kayak gini-ginian nih. Nah itu dia menggunakan $get. Kalau post dia tidak akan dimunculkan di dalam URL kayak gini, dia disimpan di HTTP gitu ya. Jadi kita simpan dulu. Ini kita komentarin. Nah kita ambil email sama dengan $get. Kita ambil email tadi, kalau kita save, kita buka, nah sama ya, muncul. Jadi dia tuh kan kalau untuk post ini itu diambil dari sini ya, name. Nah untuk get sendiri dia ngambilnya dari sini ya nih, gitu. Sebenarnya bisa aja untuk form nih ya, form kita ganti dengan $get. Kita komentarin dulu get, kita ganti metodenya dari get. Dan ini jangan lupa ya, ini setelah ditulis nih, kalau misalkan kalian mau pakai post, kalian harus tulis metodenya post. Kalau kalian mau pakai get, kalian tulis metodenya get. Kita balik ke sini, kita refresh, kita tulis sebentar, sini ada error define index email in opt. Kita cek, oke ya salah, berarti ini. Nah ini yang kita pakai. Nah sama aja ya sebenarnya. Jadi itu untuk $post dan get. Jadi untuk untuk get dan post, kalau misalkan ada yang bingung bisa tanyakan ke grup. Memang ini agak sedikit lumayan susah untuk get dan post. Nanti saya kasih link untuk video pembelajaran yang lainnya deh dari channel-channel YouTube yang lainnya. Oke,
Untuk yang terakhir, cara membuat table dengan PHP MyAdmin. Untuk caranya sebenarnya gampang. Kalian tinggal buka localhost. Nah, seperti ini ya. Localhost PHP MyAdmin. Kalian enter. Nah, nanti sini akan muncul halaman PHP MyAdmin. Cara membuat tabelnya itu, nah, kalian klik sini nih, new nih. Kalian klik new. Sini nama database-nya Sal Belajar PHP. Belajar PHP. Klik create. Nah, di sini kita buat tabelnya. Sal table mahasiswa sini. Kolomnya 4. Klik go. Nah, di sini nama-namanya ya. Nama-nama tabelnya, field-fieldnya. Mungkin kalian pernah belajar kan cara membuatnya dengan CMD ya, waktu di semester kemarin kalau salah, sebelum ini. Nah, sama aja sebenarnya ya, cuma di sini lebih mudah dengan menggunakan table, dengan menggunakan PHP MyAdmin. Misalkan sini mahasiswa npm varchar 8 primary key, nama varchar 10, email varchar 30, kan kelas varchar 3 tuh. Kalau di save, nah ini akan udah terbuat ya otomatis. Nah ini karena sini belum ada data-datanya jadi masih kosong. Nah ini cara membuat table database dengan menggunakan PHP MyAdmin. Untuk tugasnya nanti akan saya kirim di grup, dan akhirnya juga akan saya kirim di grup. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini mungkin sekian. Jika ada yang masih bingung bisa silahkan tanya atau mencari referensi video-video yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.